Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Alaf Nursa. Saya Gracia Salwendriani. Saya Nadia Muhammad. Saya Widya Wardani. Di sini kami akan membahas mengenai mujmal dan mubayyan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mujmal. Menurut Songgirin 2021 dan Islamiyah 2020, mujmal secara bahasa berarti ringkas atau global, masih tidak terperinci. Menurut Huda 2018, memiliki lebih dari satu makna dari segi lugatan atau bahasa maupun dari segi urfan penggunaannya. Sedangkan menurut istilah, mujmal bersifat global, mempunyai banyak arti dan bersifat ambigu. Dibutuhkan pemaparan lebih lanjut sebab tidak diketahui maknanya. Jumhur ulama, ahli usul berpendapat mujmal adalah perbuatan atau perkataan yang tidak memiliki petunjuk sehingga membingungkan dan diperlukan rincian dari luar atau al-bayan. Nah, jadi kesimpulannya adalah mujmal merupakan lafaz yang belum jelas artinya yang tidak menunjukkan arti sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Selanjutnya adalah materi pembagian mujmal dan hukum mujmal yang akan dijelaskan oleh Priti Aurana Dina. Terima kasih Ala Firdausa. Di sini saya akan membahas pembagian mujmal dan hukum lafaz mujmal. Dari segi penyebab kemujmalannya dibagi menjadi 3 macam aspek. Menurut Dwi Masyito, sebab terjadinya mujmal yaitu adanya kata tunggal seperti isim kategori yang memiliki arti suci atau haid, fiil kata kerja kola yang memiliki arti ucapan atau tidur siang, tekanan dari kata tarkib. Kategori-kategori yang dimaksud yaitu lafaz yang pengertiannya itu diambil dari pengertian Al-Quran yang kemudian menjadi pengertian khusus menurut istilah syara, seperti lafaz sholat, zakat, atau haji dalam syara mujmal yang lafaz yang bersifat umum global sehingga ada penafsiran untuk lafaz itu oleh syar'i. Contohnya muncullah sunnah yang berbentuk amal perbuatan serta ucapan untuk menjelaskan rukun-rukunnya, syarat-syarat dan bentuk pelaksanaannya. Rasulullah bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat." Artinya, sholatlah seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Mujmal adalah lafaz asing yang ditafsirkan oleh nas itu sendiri dengan artian yang khusus. Contohnya penafsiran tentang hari kiamat. Hukum lafaz mujmal. Hukum lafaz mujmal ditangguhkan sampai dia ditafsirkan. Dalam artian lafaz mujmal dalam Al-Quran di hadis tidak boleh menggunakannya sebelum adanya penjelasan tentang lafaz tersebut. Contohnya seperti kita sholat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara melakukannya dan tentang batas-batas harta yang terkena zakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Permata Putri. Terima kasih Triti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mubayyan. Menurut Naya Farid 2017, secara bahasa mubayyan adalah hal yang jelas dan terperinci. Menurut Songgirin 2021, mubayyan dapat menjelaskan suatu keraguan yang belum terperinci atau memiliki makna yang bersifat umum, global, menjadi terang dan jelas. Menurut Huda 2018, mubayyan memiliki makna tunggal, tidak bermakna ganda. Mubayyan secara istilah, menurut Naya Farid dan Songgirin, dapat dipahami sebagai kalimat atau juga berupa perkataan yang mempunyai makna dan maksud yang jelas, pasca mengetahui pemaparan dengan yang lainnya, baik dari Allah ataupun dari sunnah Rasulullah. Menurut beberapa ulama usul fikih, mubayyan adalah usaha dalam mengungkapkan suatu pembicaraan dengan menjelaskan secara jelas suatu hal yang tersembunyi dari pembicaraan kepada orang memiliki beban hukum atau mukhalaf. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa mubayyan adalah penjelasan dari keraguan. Jika suatu ungkapan tersebut masih dalam mujmal atau samar, maka mubayyan ini menjadi penjelasnya. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gracia Salwendriani mengenai macam-macam mubayyan. Terima kasih Nadia. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam mubayyan. Yang pertama, melalui perkataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali, itulah 10 hari yang sempurna. Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Yang mana lafaz 7 dalam bahasa Arab memiliki makna banyak atau lebih dari 7. Agar dapat menjelaskan makna 7 yang sebenarnya, dalam surah Al-Baqarah ini Allah berfirman disertai kalimat 7 yang sempurna, di mana
7 ditambah 3 menjadi 10 yang sempurna. Penjelasan ketujuh sebenarnya adalah makna ucapan. Yang kedua, melalui perbuatan. Menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, diantaranya dengan menguraikan ayat-ayat global. Contohnya hadis fi'liyah Rasulullah SAW yang memaparkan tata cara bagaimana melakukan sholat wajib dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Potongan ayat tersebut menjelaskan kewajiban melaksanakan sholat, tetapi tidak menjelaskan, tidak menyebutkan berapa kali, berapa rakaat, dan bagaimana cara melakukannya. Oleh karena itu, hadirlah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya melakukan sholat." Yang ketiga adalah mengolah aturan tambahan yang sifatnya ringkas dan tidak ambigu terhadap suatu kewajiban yang dituturkan pokok-pokoknya ke dalam Al-Quran. Contohnya perihal li'an, di mana suami memfitnah istri melakukan zina, akan tetapi tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, dan istri tidak mengakui perbuatannya. Maka penyelesaiannya adalah dengan cara li'an, yaitu suami bersumpah sebanyak 4 kali jika tuduhannya tidak keliru, dan pada kali kelima ia berucap laknat Allah apabila aku tergolong orang yang berdusta. Pasca itu, sang istri juga bersumpah sebanyak 5 kali atas fitnah suaminya itu yang dipaparkan dalam Quran surah An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. Maka sang suami lepas dari hukuman qazaf dan istri bebas dari fitnah zina. Akan tetapi ayat tersebut tidak menjelaskan apakah hubungan suami istri ini berlanjut atau putus, maka hadir sunnah Rasulullah yang menyebutkan bahwa hubungan suami istri ini dipisah selamanya. Yang keempat, melalui isyarat, di mana Rasulullah SAW memaparkan total hari dalam sebulan dengan cara mengangkat jari beliau. Pemaparan ini dibagikan kepada sahabat Rasulullah dengan cara menaikkan 10 jari beliau sebanyak 3 kali, yakni 30 hari, dan melakukan hal yang sama sambil menenggelamkan ibu jari pada hitungan terakhir, yang bermakna bulan Hijriah terkadang 30 hari, terkadang 29 hari. Itu tadi penjelasan dari kami tentang mujmal dan mubayyan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.